warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir Kang Ipin biasa bersama para santri-santri Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, di mana di sebelah kanan saya ada Mas Oki. Nama lengkapnya siapa, Oki? Muhammad Rizky Abdul Hakim. Muhammad Rizky Abdul Hakim, santri istimewa, santri hebat yang umurnya sekarang sudah umur berapa, Oki? 29. Umur 29 tahun dan sekarang sedang menghafal Quran. Sudah berapa juz, Oki? Masih 10, lagi ngapal juz 6. Udah 10 juz dan sekarang sedang menghafal juz 6. Kita doakan, minta doanya semoga Mas Oki senantiasa menjadi santri yang hebat, santri yang pintar, santri yang soleh, dan kedepannya bisa menjadi hafiz Quran sehingga bisa hafal 30 juz. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya harapannya Mas Oki ini kedepannya bisa menjadi orang yang bisa mandiri, karena Mas Oki ini termasuk anak yang istimewa. Walaupun umurnya sudah 29 tahun, hampir sama seperti saya yang umurnya 30 tahun, tapi Mas Oki ini ya sikapnya masih seperti anak-anak. Boleh dikatakan boleh dikatakan kategori anak yang autis. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya ketika nanti Mas Oki sudah hafal Quran 30 juz, maka Mas Oki akan menjadi anak yang normal, santri yang normal, layaknya kita manusia-manusia yang normal, sehingga Mas Oki bisa berkeluarga, bisa beraktivitas, bisa kerja seperti kita semuanya. Makanya bagi para penonton, bagi para jamaah, mohon doanya selalu untuk Mas Oki biar menjadi anak yang soleh, menjadi santri yang hebat, menjadi orang-orang yang senantiasa bisa hidup mandiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di samping sebelah kiri saya ini ada Mas Rafli. Ya, Mas Rafli. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Rafli. Dari mana Mas Rafli? Dari Jakarta. Mas Rafli dari Jakarta. Umurnya baru 14. Berapa? 12. Oh, umurnya baru 12 tahun. Kelas 4 SD. Ini baru 1 bulan ya, 1 bulan di Pondok Pesantren Al-Hadid. Ini juga sama mempunyai keistimewaan, anaknya super aktif nih, dan sekarang sedang mondok di Pesantren Al-Hadid ya. Minta doanya agar Mas Rafi juga menjadi anak yang soleh. Amin dong. Jadi anak yang soleh, anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, menjadi santri yang pintar, yang santri yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini Mas Asep, sama dong Mas Asep ya. Kemudian di sebelah kiri selanjutnya ada Mas Asep. Asep, nama lengkapnya siapa? Hah? Siapa? Asep Saiful Hidayatullah. Umur berapa tahun? 17. Umur 17 tahun. Wah, umur sudah 17 tahun. Baru lulus SD kemarin, tahun kemarin, ajaran kemarin, dan sekarang sudah masuk sekolah paket paket B ya, masuk sekolah paket B. Ini Mas Asep juga termasuk santri yang istimewa, umurnya sudah 17 tahun, cuman mohon maaf punya keterlambatan dalam berpikir. Nah, di sini di Pondok Pesantren Al-Hadid sudah ada sekitar 4 bulanan ya. Sama minta doanya buat para sahabatku semuanya agar Mas Asep senantiasa menjadi anak yang soleh, menjadi santri yang hebat, menjadi santri yang pintar, yang cerdas, sehingga kedepannya bisa membaca, bisa menulis, bisa beraktivitas layaknya seumurannya, sehingga Mas Asep kedepannya
bisa menjadi orang-orang yang bisa bergaul, menjadi orang-orang yang bisa beraktivitas dengan layaknya orang-orang pada seumurannya. Semoga Mas Asep menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang hebat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada Mas Ali Papa Pipu. Iya, Mas Ali, sini dong. Mas Ali umurnya berapa tahun nih? 10 tahun. Mas Ali umur 10 tahun. Sudah kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4 SD. Nama lengkapnya siapa Mas Ali? Alif Akbar Nugroho. Mas Alif ini merupakan santri cilik, ya, masuk santri yang hebat juga. Masuk sini itu ketika lulus TK, masuk kelas 1 SD ya, Mas Alif ya. Berarti sekarang sudah hampir 4 tahun di Pondok Pesantren Al Hadi. Ya, minta doanya. Semoga Mas Alif menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pintar, menjadi santri yang berkualitas, menjadi santri yang kedepannya bisa membawa agama Islam, bisa membawa nama baik orang tuanya, nama baik, terutama nama baik nenek dan kakeknya. Karena selama ini Mas Alif ini dari kecil diurus sama mama ya, sama mama itu nenek, sama nenek dan kakeknya. Maka minta doanya agar Mas Alif menjadi santri yang sukses, santri yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini juga ada santri hebat juga, santri istimewa. Ada Mas Bagas. Mas Bagas dari mana Mas Bagas? Dari Ini lihat Mas Ipin. Dari mana? Prambanan. Dari Prambanan, Klaten ya. Iya. Umur sekarang sudah berapa Mas Bagas? Umur 29. Umur 29 tahun ya? Iya. Umur 29 tahun. Di sini udah berapa tahun sini? Di sini 9. Udah hampir 9 tahun. Ya, udah lumayan lama. Bukan 9 tahun. Sekitar sama Mas Oki sama. Sekitar 6 tahun ya. Iya. Mas Bagas hampir 6 tahun di Pondok Pesantren Al Hadi. Mas Bagas juga itu termasuk santri yang istimewa. Umurnya sudah berapa tadi? 20? 29 umurnya, kayak Mas Oki hampir sama ya. 29 tahun, tapi mohon maaf nih Mas Bagas ini termasuk santri yang efek anak yang dibully. Jadi dulu ketika masih kecil, ketika SD ya guys ya, ketika SD ini Mas Bagas ini ya normal layaknya kayak Mas Ali, kayak Mas siapa nih, Mas Rapli ya. Cuman informasi dari keluarganya dari kecil sering dibully sama teman-temannya, akhirnya menyendiri, diam. Nah, terus Mas Bagas ya mohon maaf, jadi mungkin sarafnya kena, jadi sikapnya terlambat, perkembangan IQ-nya terlambat. Ya awal-awal datang ke sini sering kejang ya Mas Bagas ya, Iya. sering kejang, dikit-dikit kejang, dikit-dikit kejang, bahkan 1 jam sekali. Dulu Al-Fakir ngurusin Mas Bagas ini kejang, sekarang juga masih kejang, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak perkembangannya ya. Mas Bagas sudah jarang kejangnya ya, alhamdulillah ya. Iya. Ya, Kitanya sudah sembuh. kejangnya sudah sembuh, alhamdulillah. Karena Mas Bagas sudah kelihatan rapi, kelihatan ganteng ya, sudah bisa mandiri. Ya doanya harapannya semoga Mas Bagas kedepannya bisa hidup mandiri layaknya kita, orang-orang yang normal ya, bisa berkeluarga, bisa membaca, bisa menulis, bisa bekerja. Itu yang diharapkan oleh kita semuanya. Makanya mohon doanya untuk para sahabat semuanya, para teman-teman yang melihat video ini, semoga santri-santri yang pada kesempatan kali ini ikut ngonten menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang bisa mandiri, menjadi anak-anak yang pintar dan sukses. Makanya nih, kalau teman-teman perhatikan, para sahabat perhatikan, beberapa kali Al-Fakir ngonten bikin video ya bersama mereka ini, bersama Mas Oki, bersama Mas Rapli, Mas Asep, Mas Ali, Mas apa namanya, Mas Bagas. Sebenarnya ada lagi namanya Mas Gunawan, ada Mas Isna. Karena mereka ini merupakan santri-santri yang perlu bimbingan khusus, perlu penanganan khusus. Makanya mereka ini tidak bisa lepas dari Al-Fakir, tidak boleh lepas jauh-jauh dari Al-Fakir. 24 jam bersama Al-Fakir, kecuali mereka tidur ya, istirahat.
Mereka sehari-hari kalau tidak ada kegiatan ya berada di tempat al-fakir itu ya. Kalau kalian lihat nonton kalau syuting kan ngajinya di belakangnya ada rumah-rumah kayu ya, dindingnya kayu ya, itu tempat al-fakir tinggal ya. Mereka bersama al-fakir berbaur. Mereka ini aslinya anak-anaknya nurut, hebat ya. Mereka ini anak-anaknya nurut. Mas Asep nurut, anaknya alhamdulillah. Mas Alif nurut, Mas Rapi nurut, Mas Oki juga nurut, Mas Bagas juga nurut, anaknya nurut. Cuman ya keterbatasan dari pola pikir mereka, makanya perlu dibimbing, perlu dididik. Di sini memang pesantren beda daripada yang lainnya. Dulu tempat Al-Fakir Monok dulu di daerah Brebes di Pondok Pesantren Al-Hikmah, santrinya banyak, santrinya ribuan, dan umumnya banyak ustadz-ustadz yang ngajar, diajarkan kitab kuning, diajarkan Al-Quran pada sekolah. Tetapi setelah Al-Fakir berkhidmah di Pondok Pesantren Al-Hadi Gunung Kidul ini yang berada di Yogyakarta, yang mengurus anak-anak dengan kebutuhan khusus, maka penanganan pun berbeda. Mereka tidak perlu istilahnya langsung kitab kuning, langsung Al-Quran lebih dalam, tidak. Hanya mereka butuh perhatian, kasih sayang, dan kepedulian kita anak orang-orang yang normal. Maka jangan pernah dibully orang-orang seperti ini. Maka setiap hari ya gaulnya Al-Fakir saat ini bersama mereka nih ya, bersama Mas Alif, bersama Mas Asep ya, asik. Karena diterapkan di sini seperti yang dulu Al-Fakir dapatkan ilmunya ketika mondok di Al-Hikmah. Pesan beliau Abuya Kiai Haji Labib Shodiq Suhaimi, beliau mengatakan jadi santri itu yang penting sabar dan nurut. Jadi santri itu yang penting nurut, sabar. Pinter itu nomor sekian. Ini yang beliau sering pesankan, nasihatkan pada para santri-santrinya. Maka dan ini pun sama, Al-Fakir kasih pengertian kepada mereka. Gak apa-apa, kalian di sini tidak pinter, ropopo. Kalian di sini masih seperti anak-anak, nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap dulu di sini, sabar, nurut. Insya Allah kedepannya pasti Allah akan memberikan jalan keluar menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, menjadi anak-anak yang soleh. Itu yang didoktrinkan kepada santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Hadid ini. Maka semuanya di sini rata-rata disekolahkan paket. Mas Oki sekarang sekolah paket apa, Mas Oki? B. Paket B setara dengan SMP. Mas Rafli nanti ini karena baru kemarin masuk ya, Mas Rafli ya. Mas Rafli ini juga sama dikeluarkan dari sekolahnya. Nah nanti tetap akan ditunggu sekolahnya, nanti disekolahkan paket setara, paket A atau setara dengan SD. Mas Asep masuk apa sekarang sekolahnya? Paket apa? Paket B. Mas Asep paket B, itu setara SMP. Mohon maaf walaupun bacanya masih terbata-bata, terus nulisnya masih belum bisa nulis, nggak apa-apa, tetap kita urus sekolah formalnya. Karena apa? Kita yakin sekolah formalnya kita urus tetap, sedangkan Mas Asep masih berjuang untuk menghilangkan daya pikirnya yang lambat. Insya Allah nanti ketika mereka sudah sembuh, mereka sudah mempunyai ijazah, sehingga mereka bisa langsung beraktivitas, bisa bekerja, bisa mempunyai titel yang minimal nanti titel SMA ya, Mas Asep ya, sampai SMA mereka sudah mempunyai ijazah. Kemudian Mas Alif, kalau Mas Alif ini sekolah formal ya, sekolah SD di mana Mas Alif SD-nya? Mas Alif SD di Karangmojo 4. Ini sudah kelas berapa? Kelas 4. Ini kalau berangkat ya, karena motornya nggak ada di pondok, kekurangan motor, sehingga Mas Alif kalau sekolah naik apa Mas Alif? Jalan kaki. Tapi dijalanin senang. Coba kalau dikasih jajan berapa sekarang kalau mau sekolah? 4.000 ya kemampuan pondok ya. Mas Ali kalau uang sakunya 4.000 buat jajan kaki, pulang nanti jalan kaki, tapi nggak terlalu jauh lah, paling hanya 100 meteran ya, paling kalau jalan kaki 10 menit lah ya Mas Alif ya, 10 menit. Tapi ya doain saja lah, semoga Mas Alif jadi anak yang sukses, menjadi anak yang soleh, kedepannya menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Karena ya mohon maaf nih, orang tuanya masih ada,
tapi kurang perhatiannya, kurang mau didik mengurus Mas Alif ini ya. Selama ini diurus sama neneknya. Neneknya ini jualan apa Mas Alif? Jualan telur gulung ya. Sering sebulan sekali alhamdulillah datang ke sini nengok Mas Alif untuk ngasih uang saku buat jajannya ya. Dan begitu pun sama neneknya ya, sudah sakit-sakitan, kakeknya sudah sakit-sakitan ya, jadi ya yang memprihatinkan. Makanya di data Mas Alif dipondokkan di pondok pesantren Al-Hadid. Nah terakhir ini Mas Bagas. Mas Bagas sekolahnya paket apa Mas Bagas? Paket A ya. Mas Bagas paket A karena kemarin dulu masih kecil, belum selesai SD-nya. Ya selama proses seperti ini kita daftar ke sekolah paket A ya, setara SD. Nanti Mas Bagas punya ijazah SD. Nanti kalau SD paket SMP sama paket SMA ya Mas Bagas ya. Karena Mas Bagas ini kalau diajak berpikir dulu yang apa namanya yang dalam itu kadang kejang. Kemarin pas apa ya? Oke Mas Asep ya. Kemarin pas ujian katanya Mas Bagas kejang ya karena berpikir lebih dalam. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita ikhtiar di sini berobat. Mas Bagas keluhannya sekarang sering kejang. Alhamdulillah sekarang pelan-pelan sudah nggak kejang lagi. Mas Bagas sekarang keluhannya kalau mikir agak pusing, belum bisa cepat lupa. Mas cepat lupa, nggak apa-apa. Lawan terus berpikir, nanti insya Allah kedepannya sembuh. Gitu ya Mas Bagas ya. Amin pasti gitu ya. Semuanya santri-santri Al-Hadid ini memang berkebutuhan khusus. Makanya sering kan kalian semuanya para teman-teman lihat kalau konten bersama mereka ya, Al-Fakir bangga seneng bermain dengan mereka. Bahkan kalau pagi Al-Fakir nongkrong nih dengan mereka, dengan Mas Oki, dengan Mas Asep, dengan Mas Alif, dengan Mas apa namanya Rafli, Mas Bagas ya, senang mereka karena mereka pun sama seperti kita, layaknya manusia-manusia yang normal. Karena kita semua ini adalah manusia yang apa sempurna. Manusia itu makhluk yang sempurna, yang Allah ciptakan sempurna. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang mempunyai kekurangan, ya jangan dihina, dihina, jangan dicuekin, jangan malah diledek, nggak boleh. Ada lagi Mas Nur kata kalau kita contoh melihat orang yang gila, jangan dicuekin, jangan dikerdilkan, jangan. Ya, melihat ada orang yang kekurangan dari fisiknya, dari sikapnya, jadi anaknya, malah jangan dihina, malah jangan dibully, malah jangan dihindari, malah jangan dicuekin, tapi dirangkul. Karena mereka pun sama kedudukannya sebagai manusia. Sedangkan manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk Oki, sebaik-baiknya Allah. Ya Mas Oki malah tidur ya. Sebaiknya manusia. Dan setiap manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan. Mohon maaf nih Mas Oki, walaupun Mas Oki ini autis, tapi punya kelebihan nih. Apa kelebihannya? Di antaranya adalah menghafal Al-Quran, main HP. Main HP. Oh. Iya, bisa main HP, bikin musik, bikin konten di internet seperti YouTube dan TikTok. Tuh Mas Oki ya. Jadi Mas Oki ini kelebihannya bisa hafal Al-Quran. Belum tentu tuh yang normal-normal yang bisa hafal Al-Quran. Ya. Ini apa namanya, kamus bahasa Inggris bisa hafal. Ya, semua. Walaupun nggak semuanya. Ya, dia bisa hafal dinosaurus. Dia rajin di sini, sering bantu-bantu. Ini Mas Oki. Jangan lihat fisiknya atau jangan lihat teriak-teriaknya, tapi ada kelebihan dari Mas Oki. Mas siapa ini? Mas apa namanya? Mas Rafi itu sama. Jangan lihat karena super aktifnya, gak bisa diem, banyak lari. Bahkan di masyarakat, mohon maaf, sudah dicap jelek ya. Sudah dicap jelek oleh masyarakat lingkungan. Makanya simbahnya datang ke sini, nitipin ke pondok pesantren Al-Hadid. Padahal mohon maaf, ini anaknya bagus, pintar. Rangkul, kita rangkul, jangan kita tinggalkan. Loh, kita kenal anaknya suka mencuri, anaknya suka ngambil barang orang lain, suka berantem, bla bla bla. Lah, ini cuma dilihatin doang, cuma dinasihatin doang, ya cuma dicap doang, cap pencuri, cap super aktif, tapi cuma ngomong kok tapi nggak mau dirangkul. Ya selamanya kayak gitu jadinya. Coba kalau kita rangkul nih, rangkul, beri kasih sayang, kasih nasihat. Ya alhamdulillah ada kelebihannya. Alhamdulillah kelebihan sekarang nih. Kalau adzan
kalau udah masuk waktu adzan ya minimal awal-awal mau sholat berjamaah ya, kita suruh ikut kerja bakti, mau kerja bakti kan ada kelebihannya ini ya. Memang dalam mendidik itu tidak mudah, pasti ada seninya. Enggak semua anak yang kita didik itu lurus terus, baik terus sesuai dengan keinginan kita, tidak. Ada seninya ya, kadang nakal-nakal dikit, kadang ngelawan dikit, itu namanya juga anak kecil. Tapi jangan kita justice jelek, jangan. Terus diperhatikan ya, walaupun dicap ini mas Rapi, dicap di kampungnya sudah jelek karena suka ngambilin kelapa, karena suka ngambilin barang orang lain, super aktif, tapi jangan dicap mas, jangan dijelekin, jangan diledek, jangan dihina, jangan ditinggalkan ya, nanti jadi preman dong. Tapi ayo rangkul, nasihatin bareng-bareng, kasih sayang ya, alhamdulillah jadi anak yang soleh ke depannya. Kita harus diperhatikan. Ada lagi mas kamu ya, Mas Asep. Mas Asep juga sama ini. Mas Asep ini punya latar belakang pola pikirnya terlambat ya, di kampungnya terkenal ya lambat. Mohon maaf, Mas Asep terkenal on. Bahkan Asep berapa kali nggak nggak naik kelas? Hah? Masuk kelas nggak naik kelas 2 kali. Mungkin boleh dikatakan gurunya ya kasihan akhirnya, nggak penting naik kelas sampai lulus SD. Nyatanya udah lulus SD belum bisa baca ya, belum bisa baca ya. Memang harus ekstra, ini dalam didik Mas Asep harus ekstra ini. Orang kemarin di les di paket di salah satu lembaga ya, gurunya ngeluh nggak masuk belajar, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Pintar tuh urusannya Allah, yang penting dia anaknya manut, nurut, jangan dicap jelek ya, kan ada kelebihannya. Nggak apa-apa, sini lagi belajar di Pondok Pesantren Al-Hadi. Mas Asep lagi belajar. Nanti insya Allah saya yakinnya kedepannya Mas Asep yakin bisa baca, bisa menulis, pintar, soleh, dan pekerja keras. Tuh, yang penting yakin urusan berhasil atau tidak urusannya Allah. Maka rangkul, sayangi, jangan tinggalkan. Terus kemudian Mas Ali, ini Mas Ali juga sama, datang ke sini bisa langsung baca kak, tanya Mas Ipin, nggak bisa baca Quran tidak. Terus dalam didik, terus Ali nurut gitu, tidak. Pas diomelin dulu sama Mas Ipin, iya, kan diomelin ya, kan diomelin sama Mas Ipin ya, kan dia marahin ya, kalau nggak bisa, kalau ngeyel dia apain? Dimarahin. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Quran, sudah bisa membaca, sudah menghitung. Awal datang ke sini nangis ya Alif ya, nangis. Itu seninya loh, seninya loh. Kalau Al-Fakir egois dalam mendidik mereka, kalau Al-Fakir egois ngapain ngurusin mereka? Enggak ada dapat tujuan, enggak ada. Tapi bukan itu, ada kelebihan, ada kehebatan dalam diri mereka, dan berpikir mereka tuh sama seperti kita semua ada ciptaan Allah. Mas Alif ada ciptaan Allah, maka butuh bantuan, kita tolong semampu kita ya, semampu kita. Urusan hasil urusan Allah. Katanya bisa alhamdulillah, walaupun 4 tahun perjuangan bisa baca, bisa nulis. Bahkan Al-Fakir dengar Tuhan dari guru-gurunya selama ini, mulai kelas 1 SD, kelas 2 sampai kelas 3 terakhir ini. Ya mohon maaf, gurunya ngomong, Ustaz minta tolong dong Mas Ali biar apa ya, biar diajarin bacanya. Ustaz minta tolong nih, Mas Ali nggak pernah ngerjain apa Mas Ali? Nah, P ya, bilangnya ke Ustaz Ipin, udah Mas, udah ngerjain PR, ternyata belum. Itu diboring seperti pernah. Tapi tanya, apa kita anggap kita hanya seni dalam mendidik anak. Memang nggak mudah. Ya, seperti itu ya, Mas Alif ya. Jadi kita rangkul, kasih sayang. Alhamdulillah ini nggak ada ikatan saudara, nggak ada. Cuman harapan kedepannya menjadi anak yang soleh, kedepannya menjadi anak pintar. Ya seperti itu ya. Terakhir nih Mas Bagas. Mas Bagas juga sama. Datang ke sini ya, dalam didik bukan perkara mudah. Ya, sering kejang-kejangan tuh. Dikit-dikit kejang. Kalau kejang yang lucu. Oh ini kejangnya bukan kejang biasa, enak. Enak. Ini kalau kejang, kalau pas kumat tiba-tiba kejang, lari tuh. Bener ya pas ya? Ya, lari ke sawah, harus dikejar. Kalau
Coba kalau pas kejangnya ini, kejangnya apa namanya berbahaya, sini keluar darah dari mulutnya, keluar ludah. Loh, kita harus bersihin, benar Mas Bagas? Ya. Sering memanjat pohon tiba-tiba kencang memanjat pohon, ayo coba. Nah, tuh, gimana nih? Ya, ada yang nggak bisa terima Mas Bagas seperti ini. Tapi kan kita harus berpuasa diri, introspeksi diri. Mereka juga manusia. Kita ingat dengan sabdanya, kita ingat dengan firman-Nya Allah bahwasanya intinya manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Ya mereka juga makhluk Allah, berarti mereka tuh juga baik, bagus. Ini yang menjadi patokan Al-Fakir di pondok pesantren Al-Hadid ini. Nah, siapa yang mengurus kencang-kencang seperti ini? Ya mau sabar, kunci di pondok pesantren sabar dan nur. Ya alhamdulillah sekarang Mas Bagas jalan kencangnya. Ada kalau berantem sama teman-temannya, ya nggak bisa akur, kan ini fair buat kita semua. Maka sekali lagi, ya memang ini santri-santri hebat-hebat semuanya. Maka Al-Fakir berharap kepada hamba-hamba Allah dimanapun berada, ya minta doanya buat mereka semua biar menjadi anak yang soleh, biar menjadi anak yang bermanfaat. Kenapa kok kalau shooting santrinya dikit? Ya memang ini santri-santri ya, santri-santri hebat semua, macam-macam, ada yang kecil, besar, ini bisa kecilnya, ya tuh. Makanya semuanya di sini gratis. Apa Kang Ipi digaji setiap bulannya? Enggak ada gajinya. Enggak ada gajinya, enggak. Semuanya gratis. Ya. Enggak ada biaya, enggak ada SPP bulan, enggak ada. Ya. Maka yuk mengajak pada hamba Allah dimanapun berada yang menonton video ini. Inilah santri-santri hebat pondok pesantren Al-Hadid. Minta doanya buat teman-teman agar senantiasa mereka menjadi anak-anak yang soleh, ya, menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang cerdas, kedepannya bisa mandiri. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentunya mungkin bagi para hamba Allah, para penonton semuanya yang mau membantu dari segi materi buat mereka semua, mungkin nanti bisa disalurkan ke rekening yang nanti ada di penghujung video channel Kang Ipin. Insya Allah sedekah, infak, zakat dari jenengan itu bisa membantu untuk operasional pondok, untuk membiayai mereka dalam menjalani kehidupan di pondok pesantren Al-Hadid Gunung Kidul ini. Maka sekali lagi sebelum kita tutup, ya minta doanya buat teman-teman semuanya, minta doanya untuk para santri pondok pesantren Al-Hadid agar senantiasa bisa istiqomah di pondok pesantren, bisa belajar dengan semangat, bisa ibadah sehingga mereka nanti kedepannya bisa sembuh menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang mau amin. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.